Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Syekh Siti Jenar itu ulama sesat? Lalu siapakah Syekh Siti Jenar? Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lamah Biri. Syekh Siti Jenar adalah seorang Said atau Habib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar, Said Hasan Ali bin Said Salih bin Said, Isa Alawi bin Said Ahmad Syah Jalaluddin bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan, bin Said Alwi Amil Faqih bin Said Muhammad Sohib Mirwat bin Said Al-Khali Khosam bin Said Alwi Sohib Baiti Jubair bin Said Muhammad Maula As-Sauma, bin Said Alwi Al-Muftakir bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa An-Nakib bin Said Muhammad An-Nakib bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar As-Siddiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Ash-Shahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1440 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Said Solih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Said Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Said Solih ayah Syekh Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Solih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Salih menemui sepupunya yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad. Posisi Said Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid At-Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanadnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. 2. Said Ahmad Faruqi Sirindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Ketiga, Said Kahfi dari sanadnya Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa dan Asia Tenggara. Yang keempat, Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Said Kahfi adalah kitab khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tahasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Malki.
Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanfuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsuddin Fasai, Abdul Raub Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah yang bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Sarat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002 halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios, yen lamah bang punika asal saking cacing, punika dead, sajatosipun inggih pancen manungsa, darah alit kemawon, kriya ing dusun lemah bang. Adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kemudian ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab Primbon Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kaula Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqo, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, Allah, Allah dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, puasa Yaumul Fid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali Allah adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa, padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Hibzun nasal wal haya, tidak boleh membunuh seseorang, jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada kalimat Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Aizumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik David et Enver, yang artinya politik pecah belah dengan 3 kelas.
Yang pertama adalah kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. Yang kedua kelas priai, diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Yang ketiga kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemansori yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.